ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa tujuan untuk memiliki ilmu, kemudian cahaya tersebut masuk ke tubuh Anda. Disinilah seseorang di dalam menjalankan ibadah dan mendekat kepada Allah harus benar-benar tahu siapa, di mana, dan apakah Allah itu. Awal beragama adalah mengenal Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada video kali ini saya berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat Syekh Jati atas nama akun Mamah. Pertanyaan tersebut diajukan di dalam sebuah kolom komentar dalam video Syekh Jati yang berjudul Cara Melepaskan Ilmu Titisan. Langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut Anda, saya sholat taubat, sholat tahajud, sholat hajat tanpa ada tujuan mendalami suatu ilmu. Zikir yang suka dijalankan, ya Allah, istighfar, syahadat, sholawat, surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas. Dan suatu malam saya bermimpi, saya naik ke langit, melihat cahaya 3 macam, yaitu biru muda, biru tua, dan cahaya putih. Cahaya itu meresap ke tubuh saya semua. Selang setahun, 10 jari tangan ketahuan mengeluarkan cahaya dan dapat dilihat orang lain. Dan seiring dengan itu, kedua telapak tangan saya ada kekuatan energi dan bisa mengobati. Saya selalu berdoa, cabutlah ilmu yang ada padaku, tidak membawa manfaat. Saya sholat tasbih, tapi cahaya ada di jari saya tambah bersinar. Bagaimana menurut saya? Apa yang harus saya lakukan? Diruqyah udah, meruqyah diri sendiri udah. Apa ini kehendak yang kuasa? Saya sudah menanyakan kepada beberapa orang kiai, katanya sama ilmu hijab malaikat. Tapi kalau di keturunan saya, Raden dan para kiai, wassalam. Langsung saja saya jawab untuk pertanyaan Anda ini. Ada poin yang betul-betul harus kita pahami di dalam bermimpi naik ke langit. Bermimpi naik ke langit ini adalah sebuah ketinggian makom. Ketinggian makom tersebut Anda dapatkan dari seringnya melakukan ibadah sholat-sholat tengah malam, kemudian melakukan zikir-zikir seperti yang sudah tersebut tadi. Secara lahiriah hal itu Anda lakukan, dan secara batiniah Anda naik secara makom ke langit. Ketinggian, langit adalah sebuah ketinggian. Jadi di dalam makom keimanan seseorang ada bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Ada beberapa dari pertanyaan kemarin naik ke gunung. Di situ saya teruskan, seharusnya jangan berhenti di gunung, harusnya naik ke langit. Karena di langit nanti juga ada sab-sabnya lagi sampai 7. Di sini Anda sudah mulai masuk ke tingkat langit, tingkat ketinggian yang tidak semua orang mampu. Secara lahiriah Anda beribadah dengan tekun, dengan benar-benar ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa tujuan untuk memiliki ilmu. Kemudian secara batiniah Anda naik ke langit, makom langit. Ini teraplikasikan dalam kehidupan Anda dengan terlihatnya cahaya biru muda, biru tua, dan cahaya putih. Untuk cahaya biru muda sifatnya adalah sosial yang bersifat agamis. Kemudian biru tua sifatnya sosial dalam keburukan. Kemudian di situ juga ada cahaya putih, cahaya kebaikan, meskipun belum sampai kepada tingkat kesucian, tapi ini sudah mengarah ke situ. Kemudian cahaya tersebut masuk ke tubuh Anda seluruhnya. Ini bisa dikatakan memang sebuah energi yang sudah Anda serap. Di situ Anda tidak tahu itu dari mana. Secara lahiriah cahaya tersebut, ketiga cahaya tersebut, biru muda, biru tua, dan cahaya putih, teraplikasikan di dalam wujud tubuh Anda, wujud jasad Anda, sehingga mampu terlihat oleh orang lain. Disinilah
seseorang dalam menjalankan ibadah dan mendekat kepada Allah harus benar-benar tahu siapa, di mana, dan apakah Allah itu. Sering sekali saya share di dalam video saya, Awaluddin Ma'rifatullah, awal beragama adalah mengenal Allah. Jadi pada saat kita sudah melakukan sebuah zikir, sholat malam, ibadah dan semuanya, kebaikan dan semuanya yang kita lakukan tanpa kita ilmui, di situ Anda tidak berusaha untuk, tidak diniatkan untuk mempelajari ilmu atau menguasai ilmu, tapi kenyataannya ini hadir, ilmu tersebut ada. Jika pada saat itu Anda benar-benar sudah Awaluddin Ma'rifatullah, awal agama adalah mengenal Allah, sebelumnya Anda sudah mengenal diri Anda sudah mengenal Allah, insya Allah ini tidak akan terjadi. Anda sudah berusaha untuk membuang, Anda sudah berusaha meruqyah, Anda juga meruqyah diri Anda sendiri, Anda juga sholat tasbih, tapi cahaya di jari Anda semakin bersinar. Secara tidak langsung, apa yang sudah terjadi, terlihat, ada 3 cahaya yang masuk tadi, kemudian terlihat oleh orang lain bahwa jari-jari Anda ini keluar cahaya, mengeluarkan cahaya, bercahaya, dan ini sudah bisa terlihat. Itu semua bisa didaya gunakan untuk mengobati. Secara tidak langsung ini sudah terekam di dalam mindset Anda. Jadi pada saat Anda bertasbih, sholat tasbih, meruqyah dan lain sebagainya, apa daya dan upaya Anda sudah Anda lakukan untuk membuangnya, secara tidak langsung ini sudah terekam. Itu semua sudah terekam di dalam mindset. Anda akan semakin yakin dengan kejadian-kejadian semakin banyak kejadian yang bertumpuk. Mungkin saya yakin tidak hanya ini saja pengalaman, masih banyak lagi menurut saya, hingga sampai wujud apa yang Anda rasakan, apa yang Anda alami, apa yang Anda kuasai. Anda juga sudah berusaha bertanya ke orang yang tahu, Pak Kiai ataupun yang lain, bisa dikatakan itu adalah hijib, ketiban ilmu hijib. Dan menurut saya semua ini benar. Apa yang sudah ada di dalam diri Anda itu sudah menjadi satu kesatuan, kehendak Anda untuk menguasai itu. Lama-kelamaan ini akan menjadi semakin kuat. Mungkin Anda belum menginginkan, mungkin Anda tidak menginginkan, tapi kehendak Anda mungkin tidak tahu. Karena pada hakikatnya kehendak itu adalah keinginan yang masih di dalam batiniah, keinginan yang belum tersampaikan ke otak, belum tersampaikan ke pikiran, keinginan yang belum Anda pahami. Sejak kapankah sebuah kehendak seperti itu ada? Bisa dikatakan pada saat Anda lahir dan mulai hidup, mulai berkembang menjadi seorang balita, kehendak itu sudah muncul. Dan Anda saat itu belum tahu apa-apa, Anda belum ingat apa-apa, Anda belum punya keinginan apa-apa, tapi kehendak itu sudah muncul. Anda mempunyai background seorang garis keturunan dari Raden dan Kiai. Ini bisa saya katakan ada ilmu dari leluhur yang turun kepada seorang turunannya yang sudah mulai mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tadi dikatakan itu adalah ilmu hizib, mungkin ada satu kesifatan ilmu yang sama. Tapi ini bisa saya katakan sebuah ilmu yang turun, yang diturunkan kepada seorang anak atau seorang cucu yang memang wadahnya sudah mampu. Wadah yang sudah mampu adalah hati yang sudah benar-benar terasah, hati yang sudah benar-benar mulai dibersihkan. Dan yang membersihkan itu adalah keinginan Anda sendiri. Jika di situ Anda bertanya, apa yang harus saya lakukan? Kita kembalilah kepada Allah. Awaluddin Ma'rifatullah. Carilah pemahaman tentang hakikat Allah. Siapakah Allah itu? Apakah Allah itu? Apakah dia Tuhan? Apakah dia nama? Apakah dia apa? Dengan mengetahui hakikat dari Allah, maka Anda akan mengetahui hakikat hidup Anda sendiri, dan Anda akan mampu mengarahkan
apa yang Anda alami ini bisa Anda lepas dengan benar-benar ikhlas atau Anda gunakan untuk disempurnakan. Untuk cara menyempurnakan ilmu, barusan Anda sudah lihat video tersebut, Anda bisa yakini, Anda juga bisa pelajari itu, atau mungkin Anda bisa tanyakan kepada orang yang lebih mengetahui, yang lebih tahu di daerah dekat Anda, atau orang yang benar-benar mampu Anda yakini untuk menjadi guru. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang kita miliki semua ini mampu menjadikan kita lebih yakin, lebih ikhlas dalam menjalani hidup, dan lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.